Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat walaupun kita masih belajar dengan proses pembelajaran daring seperti sekarang ini. Pada pagi hari ini kita masih membahas mengenai produksi massal. Yang kita bahas pertama itu adalah indikator keberhasilan dari tahapan produksi massal itu. Oke. Tujuan produksi. Jadi tujuan produksi pada produksi massal itu harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan kita. Pengukuran dan standar produksinya, artinya perencanaan produksi itu tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. Yang C, perencanaan merupakan fakta yang objektif. Maksudnya di sini apa? Jadi perencanaan produksi itu harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja. Yang D, perencanaan harus bisa diukur. Maksudnya di sini sekalipun kita hanya mengira-ngira perencanaannya, proses produksinya bagaimana, namun perkiraan kita itu tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan itu. Yang E, tahapan pelaksanaan produksi. Jadi tahapan pelaksanaan produksi itu yang pertama adalah perencanaannya. Jadi perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan kita untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh setiap konsumen. Jenis-jenis perencanaan produksi itu ada 3. Yang pertama, perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Nah, jika perencanaan jangka panjang itu adalah perencanaan yang proses perencanaan produksinya itu lebih dari 1 tahun, bahkan bisa 5 tahun mendatang. Perencanaan jangka panjang itu perencanaan jangka menengah yang merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Yang C, perencanaan jangka pendek itu proses kegiatan produksinya dilakukan dalam jangka yang cukup pendek, yaitu 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kalau faktor internal itu dia meliputi kapasitas mesin. Jadi mesin yang digunakan, produktivitas tenaga kerjanya, SDM yang diperlukan dalam perusahaan itu, kemampuan pengadaan. Misalkan pengadaan bahan baku berapa apa aja yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Yang B, faktor eksternalnya itu meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Langkah-langkah proses perencanaan produksi itu penelitian dan pengembangan produk itu meliputi penelitian proses produksi dan penelitian produk. Penelitian proses produksi itu ada penelitian yang dilakukan perusahaan yang tujuannya untuk proses perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Kalau penelitian produk itu adalah penelitian yang dilakukan suatu perusahaan untuk mengetahui selera konsumen. Jadi konsumen itu menginginkan produk yang seperti apa. Jadi kita juga harus melihat pasar, apa yang menjadi tren pada masa ini, sehingga tujuan dari penelitian itu untuk perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumennya. Yang B, mencari gagasan dan seleksi produk meliputi 1, mencari gagasan. Jadi gagasan itu adalah tahapan dalam mencari gagasan dalam rangka pengembangan produk. Jadi kita juga memiliki gagasan, inisiatif produk apa yang harus dikembangkan untuk perusahaan kita. Yang kedua, menyeleksi produk. Jadi
menyeleksi produk ya di sini maksudnya kita memilih gagasan-gagasan yang masuk atau gagasan yang terbaik untuk pengembangan produk yang kita buat. Yang ketiga, desain produk pendahuluan. Di sini maksudnya kita perlu membuat, sebelum kita menentukan desain produk yang sebenarnya, kita harus membuat desain produk pendahuluan terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Oke, ibarat itu hanya sebagai contoh apakah laku di pasaran atau tidak. Jika kurang, kita bisa mendesain produk yang lebih baik lagi. Yang keempat, pengujian. Pengujian di sini gunanya untuk menguji apakah produk tersebut itu layak untuk dipasarkan atau layak untuk dikembangkan. Baik dilihat dari potensi pasar ataupun konsumennya. Yang kelima, desain akhir. Desain akhir itu dibuat bila hasil pengujian produk layak dikembangkan. Jadi jika semuanya sudah kita lakukan proses perencanaannya dan kita akhirnya mendesain, bisa jadi itu bungkus dari kemasan dari suatu produk yang kita kembangkan. Lalu dilakukanlah pengujian apakah dia itu sesuai dengan produk yang kita buat atau tidak. Yang C, menetapkan skala produksi. Skala produksi itu yang pertama kita penetapan waktu. Jadi waktu pun juga harus ditentukan berapa waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang yang ingin kita buat. Yang kedua, penetapan kualitas. Kualitas juga ini sangat dibutuhkan untuk menentukan produksi dari produk yang kita buat, karena semakin bagus kualitas maka juga harga bisa kita tentukan sesuai dengan kualitas. Yang ketiga, menghitung biaya. Oke, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut juga harus diperhitungkan. Yang keempat, penetapan tenaga kerja. Jadi sekali proses produksi, SDM yang dibutuhkan itu seberapa banyak, sehingga apabila sedikit digunakan maka akan mengurangi pembiayaan proses produksi. Yang kelima, penetapan peralatan. Peralatan yang digunakan pun juga sangat dibutuhkan. Jadi peralatan apa saja yang diperlukan. Jadi tidak ada peralatan yang menganggur atau tidak bekerja. Itu juga untuk menghindari kelebihan biaya. Yang keenam, penetapan bahan baku. Bahan baku yang digunakan juga harus benar-benar sesuai dengan standar yang ingin kita buat. Oke, tahapan skala produksi itu meliputi routing, scheduling, dispatching, follow up. Ini bisa kalian cari ya, apa ini yang dimaksud dengan ini. Metode peramalan dalam produksi massal. Yang pertama, pengertian peramalan. Jadi peramalan itu proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang, meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan untuk memproduksi massal. Yang kedua, klasifikasi peramalan. Ada peramalan jangka panjang, itu sekitar 2-10 tahun. Peramalan jangka menengah itu 1-24 bulan, dan peramalan jangka pendek itu sekitar 1-5 minggu. Tujuan dari peramalan itu menentukan kebutuhan pabrik, menentukan perencanaan jangka menengah, dan menentukan penjadwalan jangka pendek. Itu tujuan dari proses peramalan. Jadi sebelum kita menentukan perencanaan, kita juga bisa meramal. Tetapi peramalan itu harus benar-benar, jadi tidak merugikan perusahaan kita. Yang keempat, karakteristik peramal yang baik itu dia biasanya meramal akurasi, biaya yang dibutuhkan, dan kemudahan proses produksinya. 5. Metode peramalan perencanaan produksi. Itu ada peramalan subjektif, itu menggunakan metode DLP. Yang kedua, metode penelitian pasar. Yang B, peramalan objektif, itu ada metode intrinsik dan metode ekstrinsik. Oke, ada tugas yang Ibu berikan, semoga kalian semua bisa mengerjakannya. Mungkin ini pertanyaannya tidak terlalu sulit ya. Jawabannya pun mungkin ada di
pembelajaran kita yang pertama. Jadi tugasnya ada 3, mohon dikerjakan dengan baik, dikerjakan di kertas tabel folio dan dikumpulkan di hari Sabtu. Oke, bagi anak ibu yang ingin bertanya, ibu persilahkan. Sekian pembelajaran dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.